Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Helen Wilayanti. Saya CGP Angkatan 11 berasal dari Kabupaten Pasaman Barat. Berikut saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif penerapan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dalam menyelesaikan kasus yang dialami murid, agar dapat menjadikan ia sebagai seorang murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah tahapan menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Pada tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, kemudian akan menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Pada tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu serta mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Pada tahapan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, kemudian mampu menghubungkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut adalah contoh penanganan kasus yang pertama, yang mana kasusnya adalah Delila sudah 5 kali terlambat datang ke sekolah, sehingga Delila sering ditegur oleh guru piket dan tidak fokus dalam mengikuti PBM. Berikut kasusnya. Selamat pagi Delila, apa kabar Delila hari ini? Baik Bu. Delila udah makan tadi pergi sekolah? Udah Bu. Iya, oke. Delila tahu nggak kenapa ibu panggil Meme Ibu pagi ini? Tidak Bu. Tidak tahu ya? Oke. Gini Delila, tadi ibu lihat Delila lari-larian pergi ke kelas, ya nggak? Terlambat, dan juga laporan dari guru piket ini Delila udah sering terlambat. Kira-kira ini Delila udah berapa hari terlambatnya? Sudah 5 kali Bu. Sudah 5 kali ya. Nah, sering terlambat itu sesuatu kesalahan bukan? Ya Bu. Iya ya. Oke, baiklah Delila, berbuat salah itu atau terlambat itu manusiawi ya. Sebagai seorang siswa tentu pernah terlambat. Cuman yang salahnya itu kalau sering terlambat ini nanti tentunya harus kita cari solusinya ya. Baik, nah sekarang setuju tidak Delila untuk memperbaiki keterlambatan ini? Setuju Bu. Setuju ya. Oke. Delila kita cari solusinya bersama-sama ya. Nah, Delila sering datang terlambat itu pasti ada alasannya, nah, betul. Nah, sekarang coba Delila ceritakan apa itu alasannya. Karena saya sering begadang Bu sambil main HP, jadi kurang tidur. Oke, jadi kurang tidur ya. Nah, Delila tahu tidak kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu. Nah, kira-kira kesepakatan kelas yang terlambat ini sesuai tidak dengan kesepakatan kelas yang kita buat? Tidak sesuai ya, dan melanggar berarti ya kan? Nah, kira-kira menurut Delila keyakinan kelas seperti apa yang sudah kita langgar itu? Disiplin Bu. Disiplin. Nah, menurut Delila disiplin itu penting nggak untuk Delila? Penting Bu, karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Ya, bisa menghargai waktu. Ya, betul sekali ya. Menghargai waktu itu memang penting. Nah, dapat bermanfaat untuk kita seperti menghargai orang lain, menghargai orang sekitar. Kemudian pekerjaan kita juga tidak menumpuk, dan juga yang terpenting kita tidak ketinggalan pelajaran, ya kan? Ya Bu, saya sangat merasa menyesal dan mohon maaf Bu, saya sudah sering terlambat. Ya, baik Delila. Sikap Delila seperti itu kira-kira ya betul ya, sudah meminta maaf. Nah, menurut Delila untuk kedepannya agar tidak terlambat lagi nih, apa
Delila. Nah, sekarang Delila sudah menemukan solusinya ya, supaya tidak datang terlambat lagi. Nah, kemudian ibu juga akan kerjasama dengan orang tua Delila, memantau Delila, jam berapa tidurnya, apa kegiatannya, sehingga paginya tidak lagi terlambat bangun dan tidak terlambat datang ke sekolah ya. Setuju ya? Baik, terima kasih. Sekarang silakan Delila kembali di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delila Azmi dari kelas 4A. Saya sangat senang belajar berdiskusi bersama Bu Nola, sehingga saya bisa mengatasi terlambat untuk datang ke sekolah. Terima kasih. Kasus yang kedua, Marfa bertengkar dengan temannya karena temannya sering mencontek pekerjaannya. Marfa marah dan mendorong temannya tersebut. Berikut ulasan kasusnya. Selamat siang Marfa. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Sudah makan? Sudah makan. Kira-kira Marfa tahu nggak ini kenapa ibu panggil ke sini? Tidak tahu ya? Oke. Kemarin ibu mendengar laporan dari ketua kelas. Katanya si Marfa ini berkelahi ya kemarin dengan Amelia. Betul? Betul, Bu. Saya sangat kesal sama Amelia, Bu. Oke. Nah, kemudian apa yang Marfa lakukan kemarin? Saya memaki dia dan memarah-marah dia, dan saya tidak sadar saya mendorong dia. Oke, baik. Oke, Marfa, coba dengarkan ibu. Semua orang itu pasti pernah berbuat salah ya, dan juga pernah berbuat masalah di sekolah. Nah, jadi sekarang ibu tidak akan memperpanjang kesalahan ini. Ibu hanya ingin mencarikan solusi dari masalah ini. Kira-kira Marfa setuju untuk kita carikan solusinya? Baik. Nah, tindakan Marfa seperti itu, ibu ingin tahu dulu kenapa bisa Marfa berkelahi dan memaki-maki si Amelia. Dia mencontek hasil kerja saya, Bu. Jangankan kayak tadi, juga mencontek hasil latihan saya, Bu. Terus? Dia tidak mau bekerja keras untuk mencari jawabannya, Bu. Oke, baik. Ya wajar juga ya kalau si Marfa marah ya, karena tidak rela hasil kerja kerasnya dicontek oleh kawannya. Nah, sekarang coba Marfa pikirkan apakah tindakan memaki teman, memukul teman itu sesuai tidak dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Tidak ya. Nah, menurut Marfa itu keyakinan kelas seperti apa yang sudah Marfa lakukan? Maksud tidak saling apa? Saling menghormati antar semua teman. Nah, berarti Marfa sudah tidak menghormati dan tidak menyayangi yang betul ya. Nah, menurut Marfa saling menghormati dan menyayangi antar teman itu penting nggak? Penting. Nah, kalau menurut Marfa itu penting, maka keyakinan seperti apa nanti? Kemudian apa lagi yang harus kita lakukan untuk menahan amarah itu? Untuk memperbaiki masalah ini, kira-kira apa yang akan Marfa lakukan ke depannya? Harus lebih sabar Ya. dan tidak mendorong teman lain. Kemudian kalau ada masalah, Saya akan menyampaikan kepada ketua kelas atau ibu wali kelas. ya baik, ini udah dicatat ya apa janjinya, apa solusi masalah yang akan Marfa lakukan nanti di kedepannya, sehingga nanti ibaratkan Marfa tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama ya. Nah, sekarang memang udah tepat sekali itu apa solusi nanti yang akan Marfa lakukan, dengan meminta maaf sekarang ya, kemudian dengan mengelola kesabaran lagi ya, jadi sehingga nanti Marfa bisa lebih baik lagi dan bisa lebih sabar lagi jika menghadapi permasalahan yang sama di kelas. Nah, baik, sekarang terima kasih atas penjelasannya Marfa. Boleh silakan kembali di kelas. Baik, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marfa Oktaveli Putri dari kelas 4A. Saya sangat senang berdiskusi oleh Ibu Nola dan bisa memahami pelajaran yang Ibu Nola bicarakan tadi. Sehingga kalau ada masalah di kelas, saya akan lebih sabar lagi. Terima kasih, Bu Nola. Demikianlah pemaparan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu penerapan segitiga restitusi yang saya